perhatikan, oke, ini sudah dibaca semua ya, sudah ya. Baik. Nah, ini baru slide show-nya. Nah, ini selalu saya sertakan supaya kita sedikit memahami mengenai proses kanonisasi. Karena sampai hari ini soal kanon ini juga masih dipersoalkan, gitu ya. Terutama bagi saudara kita Katolik itu menambahkan di antara PLPB itu ada Deuteronomy Kanonika dan itu dari kitab apokripa ya. Jadi tidak termasuk di dalam kanon. Kanon itu adalah ukuran yang sudah ditentukan oleh konsili-konsili sidang sidang bapak-bapak gereja sehingga menghasilkan 66 buku itu. 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Prosesnya tidak mudah karena mengumpulkan data-data, mengumpulkan eh, potongan-potongan kitab suci dari kulit binatang, dari papirus, dan juga dari eh, jenis lain yang di dalamnya kita bisa melihat bagaimana prosesnya itu sungguh luar biasa dan kita kita menyadari kita mengetahui bahwa Roh Kudus turut bekerja baik pada waktu penulisan itu Roh Kudus memberikan ilham atau inspiration kepada para penulis sehingga tulisannya itu sungguh luar biasa. PLPB itu tidak ada kontradiksi satu sama lain di dalam internal PB maupun internal PL juga tidak ada kontradiksi. Walaupun ada kontradiksi bentuk angka, bentuk apa istilah-istilah, tapi sebenarnya itu biasanya di dalam terjemahan, tetapi di dalam bahasa asli tidak ada. Baik, slide berikutnya. Ini saya sertakan supaya kita mengerti istilah revolusi digital. Dari pengumpulan data yang bersifat tradisional, yaitu menggunakan data-data kuno yang ditulis di kulit binatang maupun di papirus dan sebagainya, tetapi di zaman ini, di abad 21 ini, kita tahu bahwa Alkitab sudah diterjemahkan dengan berbagai versi dan ada di dalamnya adalah kitab elektronik yang sudah diterjemahkan juga dalam berbagai versi dan tidak hanya Alkitab tapi juga berbagai tafsiran ada di sana. Jadi sekarang ini adalah sangat melimpah kalau orang mau belajar ya. Gitu. Baik, kita akan langsung masuk ke bagian yang kita bahas bersama, yaitu kitab 1 dan 2 Tawarik ya. Mungkin tampilannya kurang nih ya, Mas. Tolong diklik lagi. Nah, nama kitab Tawarikh dalam kitab suci Ibrani, kedua kitab itu, yaitu 1 dan 2 Tawarikh, ini dijadikan satu sebelumnya ya. Jadi di dalam kitab suci Ibrani atau Alkitab bahasa Ibrani dijadikan satu dengan nama Dibre Hayamim, yang artinya kejadian-kejadian dahulu kala atau sejarah. Itu terdapat di 1 Tawarikh 27 ayat 24. Mungkin saya perlu bacakan ya, karena penting itu. Itu dari internal 1 Tawarikh 27. Sebentar saya carikan.
1 Tawarekh 27 ayat 24, memang Yoab anak Seruya telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan. Jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Jadi istilah dibri atau debre hayamim artinya adalah sejarah. Di sini disebutkan kitab sejarah Raja Daud. Kemudian dalam versi Septu Aginta itu adalah perjanjian lama dalam bahasa Ibrani dan sedikit bahasa Aram diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Nah, kitab ini dibagi menjadi dua dan dalam versi Latin Vulgata diberi judul 1 dan 2 Tawarikh. Jadi ini istilah Tawarikh itu sudah di zaman perjanjian baru ya. Ada penerjemahan Vulgata ini. Oke. Dengan bahasa Latin tentunya kita tahu bahasa Latin itu berarti sudah melibatkan Eropa ya. Gitu ya. Jadi gereja sudah masuk di Eropa. Oke, berikutnya ini mengenai nama kitab. Lalu penulis dan waktu penulisan. Penulis kitab ini tidak disebutkan, tetapi menurut tradisi Yahudi ditulis oleh Ezra atau di bawah koordinasinya. Jadi Ezra bukan satu-satunya penulis, tetapi dia mengkoordinir. Istilahnya gitu, dia pemimpin redaksi gitu ya. Jadi penulis menggunakan kitab Samuel dan Raja-Raja, kitab Samuel dan kitab Raja-Raja sebagai sumber utama, ditambah dengan beberapa sumber lain. Nah, di sini sejarah Raja-Raja Yehuda dan Israel, 2 Tawarikh 16 ayat 11, dan bisa dibandingkan dengan 1 Tawarikh 9 ayat 1, pasal 24 ayat 27, lalu 27 ayat 7. Nah, ini jelas bahwa sumbernya itu kitab sebelumnya, yaitu kitab Samuel dan Raja-Raja. Kemudian berikutnya berbagai tulisan Nabi, misalnya riwayat Nabi Nathan dan nubuatan Ahia, terdapat di 2 Tawarikh 9 ayat 29. Lalu penglihatan Nabi Yesaya 2 Tawarikh 32 ayat 32. Jadi merupakan bunga rampai ya. Jadi semuanya itu ada di resume atau dirangkum di dalam kitab 1 dan 2 Tawarikh ini. Lalu tulisan lain misalnya silsilah suku Gad 1 Tawarikh 5 ayat 17. Petunjuk pembangunan rumah Allah 2 Tawarikh 28 ayat 19. Dan sair-sair ratapan 2 Tawarikh 35 ayat 25. 35 ayat 25. Ini mengenai penulis dan waktu penulisan, saudaraku. Mari kita lanjutkan dulu. Nanti kita akan diskusi lebih dalam mengenai penulis dan waktu penulisan ini. Nah, batas waktu yang paling awal bagi penulisan kitab ini yaitu tahun 537 before Christ atau sebelum Kristus, setelah kembalinya dari pembuangan di Babel. Itu terdapat di 2 Tawarikh 36 ayat 22. Akan tetapi 1 Tawarikh 3 ayat 19 sampai 24 yang menceritakan keturunan Zerubabel sampai keturunan yang ke-6 menyarankan penulisan kitab ini terjadi antara tahun 400 sampai 340 before Christ atau sebelum Kristus. Jadi ini sudah proses kanonisasi itu sudah mulai sejak awal sejak kitab-kitab ini ditulis. Gitu. Proses kanonisasi itu kita tidak hanya meyakini, tapi kita tahu bahwa Roh Kudus turut bekerja. Ya. Jadi Roh Kudus bekerja untuk para penulis, tapi Roh Kudus juga bekerja di dalam penyusunannya, gitu ya. Baik, berikutnya, yang ini tidak usah terlalu dipikirkan, ya, nanti malah pusing ya. Nah, tujuan kitab, maksudnya kitab 1 dan 2 Tawarikh ya. Paling tidak ada dua tujuan dari penulis ketika ia menilai kembali sejarah Israel yang nampaknya ditulis dari sudut pandang iman. Jadi kitab ini menulisnya dari sudut pandang iman. Jadi tidak hanya sekedar deskripsi biasa berdasarkan histori atau story ya,
tetapi juga berdasarkan iman. Nah, yang pertama penulis memperhatikan Allah masih ingat akan perjanjiannya. Ini buktinya ya. Allah ingat akan perjanjiannya dengan Israel dan mereka adalah pewaris dari perjanjian tersebut. Ya. Kalau kita boleh mengingat, salah satu perjanjiannya adalah perjanjian kepada Abraham ya. Perjanjian kepada Abraham itu berlaku bagi keturunannya juga. Bahwa siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Itu perjanjian yang terdapat di Kejadian pasal 12. Dan itu berlaku juga bagi bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah dari keturunan Abraham. Ya, Abraham memperanakan Ishak, lalu Ishak memperanakan Esau dan Yakub itu diubah kemudian namanya menjadi Israel. Lalu yang kedua, saudara, penulis menjelaskan asal-usul ibadah rumah Allah di Yerusalem dan pada khususnya peran para imam dan orang Lewi yang melaksanakannya. Gitu ya. Ini tujuan dari kitab ini jelas penulis memperhatikan Allah masih ingat akan janjinya dari sudut pandang iman, lalu penulis juga menjelaskan asal-usul ibadah. Dan ini juga berarti ekspresi dari iman itu. Maka umat Tuhan itu beribadah kepadanya, ya, beribadah kepada Tuhan itu tidak mungkin tidak melibatkan unsur iman di dalamnya. Gitu, Ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan. Nah, isi kitab 1 dan 2 Tawarik itu yang pertama tentang silsilah-silsilah. Kalau kita memperhatikan pasal 1 sampai pasal 9, kitab ini mencatat silsilah bangsa Israel dan menceritakan sejarah bangsa Israel mulai dari zaman kerajaan sampai dengan peristiwa kembalinya dari pembuangan pada zaman Koresi. Koresi ini adalah raja Media Persia ya. Jadi yang mengalahkan atau menaklukkan Babel itu ya Raja Media Persia ini. Yang kemudian menjadi negara adikuasa berikutnya setelah Babel. Di masa kejayaan Babel diakhiri oleh Media Persia yang mengalahkan mereka. Menaklukkan mereka. Kemudian yang kedua tentang sejarah pemerintahan Daud. Itu terdapat di 1 Tawarikh 10, pasal 10 maksudnya sampai pasal 29. Nah, penulis hanya menulis hal-hal positif dari masa pemerintahan Daud dan tidak melaporkan dari kehidupannya dari sisi gelap ya, seperti perzinahannya dengan Batseba itu tidak ditulis dalam 1 Tawarikh atau 2 Tawarikh. Itu sudah ditulis di kitab sebelumnya, yaitu 1 Samuel. Itu. Baik, yang berikutnya masih isi kitab ini yang ketiga, dicatat tentang pemerintahan Salomo. Jadi paling banyak mengisahkan pemerintahan Daud kemudian pemerintahan Salomo. Terdapat di 2 Tawarikh 1 pasal 1 sampai pasal 9. Nah, yang tadi itu 1 sampai 9 1 Tawarikh, ini 1 sampai 9 2 Tawarikh, ini Salomo. Yang tadi Daud ya. Fokus perhatian penulis ditujukan kepada kejayaan Salomo. Antara lain doa Salomo yang memohon hikmat yang menjadi kunci kejayaannya. Itu terdapat di 1 Tawarikh 1. Ya. Kemudian yang keempat, dimulai dengan awal perpecahan kerajaan itu menjadi dua dan selanjutnya penulis memfokuskan perhatiannya pada sejarah raja-raja Yehuda. Jadi kerajaan Yehuda itu selatan, ya, itu yang masih tinggal di sana atau berada di kerajaan Yehuda itu berarti suku Yehuda dan suku Benyamin. Lalu 10 suku yang lainnya ke sebelah utara, dan itu yang disebut Israel. Nah, tempatnya ada di bagian utara, yaitu Samaria. Ya. Dengan segala keberhasilan dan kegagalan dari kerajaan selatan ini, kerajaan Yehuda ini disampaikan oleh penulis. Sampai kerajaan selatan dibuang ke Babel dan kembali ke Yerusalem atas izin Koresi, Raja Persia. 2 Tawarikh 10 sampai 36. Jadi garis besarnya seperti itu. Ya. Atau inti dari isi kitabnya seperti itu.
Berikutnya, nah garis besarnya adalah bahwa kitab 1 dan 2 Tawarikh itu kalau dilihat garis besarnya cuma terdapat ada 4 saja. Yang pertama, kitab silsilah suku-suku Israel. Itu terdapat di 1 Tawarikh 1, pasal 1 sampai pasal 9. Lalu yang kedua, pemerintahan Daud, 1 Tawarikh 10 sampai 29. Lalu yang ketiga, pemerintahan Salomo, 2 Tawarikh 1 sampai 9. Kemudian yang terakhir, ke sejarah kerajaan Yehuda sampai jatuhnya Yerusalem, 2 Tawarikh 10 sampai 36. Pasal 10 sampai pasal 36. Baik, kita akan lanjutkan penggenapan dalam perjanjian baru. Ini penggenapan dalam perjanjian baru. Jadi kitab Tawarikh ini, 1 dan 2 Tawarikh ini, kalau ditelusuri, ya, daftar keturunan dari Adam hingga pembuangan ke Babel, itu ada 14 keturunan atau 14 generasi, termasuk raja-raja keturunan Daud dan keturunan mereka, yaitu Tawarikh 4 sampai Tawarikh 5. Ya, maksudnya 1 Tawarikh ini maksudnya, ya, memberikan data yang diperlukan bagi silsilah perjanjian baru dari Yesus Mesias dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 itu terdapat silsilah, dan itu banyak mengutip dari silsilah yang sudah tertulis di 1 Tawarikh ini. Dan Yesus anak Allah dalam Lukas 3, ya, ayat 23 sampai ayat 28. Nah, boleh ditengok sebentar, ya, supaya kita tahu hubungannya, ya. Kitab Matius pasal 1. Matius 1 itu dimulai dari silsilah, kan? Ya, kalau orang tidak punya rasa lapar dan haus itu sangat membosankan membaca silsilah. Tapi kalau kita perhatikan Matius 1 ayat 1 sampai 17 itu terdapat generasi-generasi yang merupakan nenek moyang dari Yesus Kristus. Maka judul yang ditulis oleh Matius itu, yang dibuat oleh LAI maksud saya, itu menggunakan istilah silsilah. Ya. Dan penggunaan istilah silsilah Yesus Kristus ini juga diambil dari internal Injil Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, dan seterusnya, ya, sampai ayat 17. Ya. Kemudian di Lukas 3 ayat 23 sampai 28 itu adalah pengulangan atau bisa disebut paralel, ya. Paralel dengan Matius 1 ayat 1 sampai 17. Nah, yang menarik lagi adalah gambaran mengenai Daud dalam 1 Tawarikh duduk di takhta Tuhan dan memerintah kerajaannya. 1 Tawarikh 17 ayat 14 melambangkan kedatangan Mesias, anak Daud, Yesus Kristus. Nah, ini mari kita baca dulu 1 Tawarikh 17 ayat 14. Karena ini merupakan nubuatan. Nubuatan tapi sudah merupakan fakta sejarah. Tapi itu memberikan gambaran kepada Mesias, gitu maksudnya. Mari kita baca dulu. Mungkin Bu Joli bisa tolong saya untuk baca 1 Tawarikh 17 ayat 14. Ya, 1 Tawarikh 17 ayat 14. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Amin. Nah, dari situ kita kan, kalau ini bukan nubuatan kan bingung, kan? Karena ternyata kerajaan Daud itu kan berakhir, hancur, kan? Hmm. Daud sendiri meninggalkan dunia atau mati, ya kan? Nah, bagaimana ini bisa digenapi? Nah, luar biasanya dalam terjemahan bahasa Indonesia itu sudah dikasih huruf besar, ya. Di situ, dan aku Tuhan akan menegakkan dia. Dia ini siapa? Tentunya Daud, ya. Dalam rumahku, rumah Tuhan, dan dalam kerajaanku, kerajaan Tuhan, untuk selama-lamanya. Dan faktanya nggak mungkin selama-lamanya. Itulah sebabnya kita bukan mengaitkan, bukan kita yang mengaitkan. Memang ini terkait, yang jelas bahwa apa yang digambarkan dalam diri Daud itu ternyata tercermin di dalam diri
Mesias, yaitu Yesus yang disebut anak Daud. Gitu. Jadi taktanya itu memang bisa disebut dengan istilah dinasti ya. Jadi dinastinya Daud ya sampai sekarang Yesus Kristus itu. Ya. Dan kita bersyukur ya Israel itu saudara tua kita yang kitabnya sama perjanjian lama juga, tapi di sana menyebutnya Tanakh gitu ya. Walaupun tafsirnya beda tetapi kitabnya persis sama, yaitu perjanjian lama terdiri dari 39 buku itu. Saudara sekalian. Jadi kalau kita perhatikan bahwa saudara kita Israel itu sampai hari ini masih memegang Tanakh ini dan tidak pernah berubah. Ya, mereka tetap setia menantikan Mesias karena bagi mereka Yesus Kristus itu bukan Mesias yang dinantikan. Itu maksudnya mayoritas bangsa Israel ya atau secara nasional. Tetapi secara individu ada banyak sekali orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang sudah menerima Yesus sebagai Mesias mereka. Dan mereka menantikan seperti kita. Dan mereka yang seperti itu sebenarnya sudah disebut gereja. Gitu ya. Jadi mereka mempunyai dua status. Israel, umat pilihan Allah, tapi juga gereja. Gitu, yang sudah mempercayai Yesus sebagai Mesias mereka. Dan kita menyebutnya dengan istilah Yahudi Mesianik. Gitu, teman sekalian. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, di sini ada istilah anak Daud. Itu tentunya kita sudah memperhatikan ya di Matius 1 tadi. Di Matius 1 tadi kan disebut juga bahwa Yesus sebagai anak Daud. Dan seorang yang buta juga itu pernah mengejar Yesus dan mengatakan, Yesus anak Daud. Gitu ya. Berseru, Yesus anak Daud. Nah, berarti ini pengungkapannya jelas. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan taktanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Yang namanya selama-lamanya berarti kan kekal. Dan itu benar-benar digenapi eh, secara harafiah ya, bahwa Yesus memang keturunan Daud. Begitu. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di bagian ini. Mungkin masih ada satu slide lagi ya. Sekalipun kerajaan Daud telah dihancurkan, tadi sudah saya singgung, keturunan Daud tetap hidup dan menemukan penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Kita bisa lihat di situ, yaitu Matius 1, tadi sudah saya singgung, ayat 1-17, dan Lukas 3, ayat 23 sampai 38. Nah, terus kemudian bait suci di Yerusalem juga mempunyai makna kenabian berkaitan dengan Yesus yang mengatakan atau menyatakan di sini ada yang melebihi bait Allah. Mari kita baca. Bu Joli bisa tolong Matius 12 ayat 6. Matius berapa, Pak? Matius 12 ayat 6. Matius 12 ayat 6. Matius 12 ayat 6. Ya. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Nah, Amin. lihat konteksnya di siapa yang dimaksudkan melebihi bait Allah, yaitu Yesus. Di sini aku, di sini ada yang melebihi bait Allah. Ya kan? Murid-murid Yang, memetik gandum pada hari Sabat. Kemudian hmm, dipersoalkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat kan. Nah, pada hmm. waktu itu pada hari Sabat, kok kenapa mereka memetik gandum? Kemudian Yesus menjelaskan di ayat 3 itu. Tapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah? Gitu ya. Jadi bukan menjarah yang dimaksudkan, karena kelaparan di rumah Allah itu rumah bapaknya, ya udah masuk aja kemudian makan makanan yang ada di sana. Dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Jadi sebetulnya aturannya itu hanya imam yang boleh makan roti sajian itu. Tetapi Daud dan teman-temannya itu masuk ke rumah Allah itu kemudian makan itu karena kelaparan gitu ya. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah.
dan itu menunjuk pada diri. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kau kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi itu kaitannya dengan sahabat. Jadi orang Farisi ahli Taurat itu selalu namanya sahabat itu diglorifikasi ya, dia mengagungkan gitu. Tapi kemudian Yesus menjelaskan bahwa sahabat itu untuk kita, sahabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk sahabat. Jadi kita tidak boleh tidak apa namanya menghukum orang justru karena alasan sahabat. Seharusnya Yesus memberikan peragaan. Apakah di hari Sabat itu sebaiknya berbuat baik atau berbuat jahat? Justru. Kalau menghukum atas nama Sabat, berarti justru berbuat jahat. Tetapi kalau menolong orang, walaupun itu di hari Sabat itu nggak apa-apa. Itu maksudnya Yesus. Dan itu berarti hukum kasih atau belas kasihan. Itu. Dan yang dimaksudkan di sini ada yang melebihi bait Allah, itu maksudnya adalah Yesus. Yesuslah Tuhan atas hari Sabat. Bukan Yesus harus tunduk pada hari Sabat karena Sabat itu diciptakan untuk kita nikmati. Gitu maksudnya. Oke, kemudian satu lagi ya, penting banget ini ya. Yesus juga membandingkan tubuhnya dengan bait suci. Nah, ada satu kalimat ada di Yohanes 2 ayat 19. Bu Joli bisa tolong baca lagi. Iya. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Amin. Nah, itu eh, apa yang dikatakan Yesus ini susah dimengerti loh. Hmm. Ini seperti halnya Nikodemus pada waktu bertemu Yesus di malam hari untuk menanyakan soal lahir baru itu ya, soal lahir kembali. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan Nikodemus sebagai seorang guru Israel atau guru agama atau guru spiritual itu tidak paham bagaimana orang sudah setua saya bisa masuk kembali ke rahim kemudian kembali dilahirkan. Itu nggak mungkin gitu kan. Ya, kamu yang hal yang kayak gitu aja nggak ngerti, apalagi hal yang rohani gitu kan. Nah itu susah dimengerti. Sama dengan ini nih, ya bongkar atau rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Maksudnya apa? Ini Yesus sedang menubuatkan dirinya bahwa dia akan dibunuh, dibongkar itu maksudnya dibunuh, disalibkan, gitu loh. Nah, tetapi pada waktu dia dikuburkan, hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itu yang dimaksudkan bait Allah itu menunjuk pada diri Yesus yang sudah bangkit kembali. Itu. Ada satu pertanyaan yang menarik ya. Kalau di medsos itu ada yang nanya gini, lalu Yesus itu mati, yang nyabut nyawanya siapa? Menurut ibu-ibu gimana itu? Pernah nggak kita menjelaskan soal itu? Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Nah, itu pertanyaan jebakan. Ya, sebenarnya tidak pernah nyawa Yesus dicabut, nggak pernah. Tetapi istilah dalam Alkitab, Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi tidak dicabut, diserahkan Hmm. dengan sukarela, dengan kerelaan, dengan keikhlasan, menyerahkan nyawanya. Tapi dia di sisi lain juga Yesus berhak mengambil kembali. Dia menyerahkan nyawanya, tapi juga mempunyai wewenang, mempunyai otoritas untuk mengambilnya kembali. Karena dia memang Tuhan Allah. Kalau dia bukan Tuhan Allah, nggak mungkin bangkit dari antara orang mati. Kan begitu. Supaya dia bangkit dari antara orang mati, dia harus Allah. Ya kan? Nah, supaya dia bisa mati, dia harus manusia. Terus sebabnya yang namanya Dwi Natur atau natur double di dalam diri Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia itu sangat penting dipahami oleh orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan kita harus bisa memberi pertanggungjawaban kepada mereka yang meminta pertanggungjawaban. Ya. Bisa menjelaskan tentang diri natur Yesus itu sangat mendasar dan penting. Oke, berkaitan dengan keimanan kita. Oke, saya kira itu jelas ya. Kemudian yang terakhir nih, akhirnya di Yerusalem baru itu yang dijanjikan, yang akan dihuni oleh semua orang percaya, ya.
Allah dan anak domba akan menggantikan bait suci. Ini langsung saya copy paste ini ya dari Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Ini adalah penglihatan Yohanes, Rasul Yohanes maksudnya. Rasul Yohanes tidak melihat bait suci di Yerusalem baru itu maksudnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Nah, jadi bait suci kembali bahwa bait suci yang disebut lebih daripada bait suci tadi adalah diri Yesus Kristus. Dan rupanya anak domba itulah yang menjadi bait suci. Nah, ini harus bisa dipahami secara spiritual dan di dalam konteks atau di dalam perspektif iman. Tidak bisa secara, secara atau secara harafiah gitu ya. Jadi yang dimasukkan bait suci itu adalah Yesus menunjuk pada dirinya. Gitu. Saya kira sudah habis ini. Coba satu lagi, Bu. Diklik sekali lagi. Itu kan sudah penggenapan dalam perjanjian baru. Kalau ini hanya memberikan inskaret atau memberikan dorongan, motivasi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dengan mengetahui banyak hal yang merupakan penggenapan dari nubuatan perjanjian lama, dan kita tahu bahwa Alkitab itu tidak ada kontradiktif satu sama lain, bahwa Alkitab itu ditulis oleh 40 orang di dalam kurun waktu 1500 tahun, dan penulisnya mendapatkan ilham Roh Kudus atau mendapatkan inspirasi Roh Kudus, maka kita sangat bersyukur karena terkoneksi. Kita juga mendapatkan pengurapan Roh Kudus sebagai seorang pembaca. Ya, sebagai seorang pembaca kita mendapatkan iluminasi. Kalau penulis itu mendapatkan inspirasi. Kita sangat bersyukur karena Roh Kudus yang sama itu mengerjakan dua hal yang berbeda. Untuk para penulis memberikan wahyu untuk dituliskan, ya apa yang dikehendaki Allah, kemudian kepada kita memberikan wahyu untuk mengerti apa yang ditulis itu. Nah, itulah hebatnya para para pembaca kitab suci. Para pembaca kitab suci itu tidak hanya mempunyai minat secara manusiawi, tetapi minat itu ditimbulkan oleh Roh Kudus yang memberikan iluminasi tadi atau penerangan batin, ya. Atau disebut secara umum itu namanya pencerahan, gitu ya. Kalau mereka menyebut istilah pencerahan, mungkin konteksnya bisa politik, bisa hukum, bisa demokrasi. Tetapi kalau orang percaya pencerahan itu berasal dari Roh Tuhan itu sendiri. Mungkin sedikit informasi, saudara-saudara, bahwa di Amerika, di Los Angeles itu tanggal 7 kemarin itu terjadi kebakaran hebat. Iya, Dan betul. ternyata ada orang Kristen ya, di tanggal 3-nya, itu tanggal 7 kejadian, tanggal 3-nya itu ada yang orasi di jalanan. Ibu-ibu itu, wanita Kristen, mengingatkan supaya Los Angeles jangan dijadikan ajang apa perbuatan dosa gitu ya. Jadi rupanya di sana ada prostitusi, ada miras, ada narkoba, wah pokoknya banyak kejahatan yang luar biasa di Los Angeles. Dan wanita ini mengingatkan bahwa murka Allah akan datang, murka Allah akan dinyatakan kalau mereka nggak bertobat. Itu kan yang dimaksudkan oleh wanita ini. Ternyata 4 hari kemudian terjadi penghukuman. Itu sangat luar biasa. Nggak tahu penyebabnya apa secara natural, saya nggak ngerti. Tetapi kok bisa mengalami kebakaran hebat seperti itu. Di sisi lain musim salju, tapi di Los Angeles itu kebakaran sangat hebat. Itu salah satu bahwa Tuhan itu benar-benar pengendali segala sesuatu. Ya. Termasuk pengendali api. Jadi pengendali api itu bukan avatar ya, tapi Tuhan Yesus. Gitu. Itu ibu-ibu sekalian. Sekarang saya kembalikan kepada moderatornya siapa hari ini. Kita akan langsung masuk ke Iya, bagian diskusi, namun sebelumnya kita berdoa dulu. iya, baik. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih bukan saja untuk diselamatkan, memperoleh hidup kekal,
tetapi juga memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, dan kebenaran itu sudah tertuang di dalam bentuk tulisan, yaitu Alkitab, kitab suci, yang kami miliki dan bisa kami baca secara teratur dan sistematis, dan menyebabkan kami boleh bertumbuh, bahkan berakar, bertumbuh dan berbuah, yaitu keimanan kami bukan keimanan yang melompat di tempat yang gelap, tetapi iman yang didasarkan kepada kepercayaan penuh kepada firman Allah yang tertulis itu, yang sudah ditulis oleh para nabi, oleh para rasul, dan semuanya itu merupakan ilham Roh Kudus, merupakan inspirasi yang sudah dinyatakan kepada kami umatmu. Kami adalah orang-orang yang lahir di satu generasi zaman akhir, dan sarana pembelajaran begitu melimpah. Tidak hanya Alkitab yang kami pelajari sebanyak 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru, tetapi juga kami boleh belajar dari tafsir-tafsir yang luar biasa, dari hasil-hasil konsili yang sudah luar biasa dinyatakan, dan kami boleh melihat semuanya itu sebagai bentuk pengendalian Roh Kudus terhadap umat percaya di segala abad. Terima kasih, terpuji namamu pada malam hari ini. Kami mau masuk ke dalam ruang diskusi, kiranya Roh Kudus juga memimpin, supaya apa yang kami bicarakan, kami diskusikan akan menambah wawasan, tetapi juga tidak hanya menambah wawasan, melainkan juga akan membuat keimanan kami semakin kokoh di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Silakan, Bu Juli. Baik, terima kasih Pak Tim ya atas penjelasan singkatnya tadi. Baik, Ibu-ibu, apakah ada yang mau bertanya terkait dengan kitab Tawarik 1 dan 2? Bebas ya, mau tanya apa saja boleh. Silahkan. Nah, sebelum ada yang mau bertanya, silahkan. Mungkin saya dulu Pak Tim ya. Saya tuh bukan bertanya sih, saya hanya mengamati ketika saya membaca 2 Tawarik ya. Itu kan rajanya itu kan silih berganti gitu ya. Betul. Yang menggantikan adalah anaknya ya kan, raja. Nah, itu tuh yang menjadi pemikiran saya tuh begini loh. Eh, Ketika zaman Raja 1 dia baik, semua membuat mengenakan hati Tuhan gitu ya. Tuhan sayang dia taat pada Tuhan. Nah, lalu nanti ketika turun ke anaknya ada anaknya yang justru Jahat. sebaliknya gitu loh. Jadi melakukan satu perbuatan jahat bahkan pembunuhan. Nah, tapi nanti di generasi raja berikutnya baik lagi, benar-benar seorang raja yang taat akan Tuhan. Jadi saya melihat ada silih berganti gitu ya. Nah, Ya, ini apakah saya nggak ngerti ya, apakah di sini ada pola asuh yang salah gitu ya? Jadi raja ini terlalu fokus mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan sehingga tidak lupa memperhatikan bagaimana cara mendidik atau zaman dulu nggak tahu cara mendidik anak gitu ya. Saya juga kurang paham. Tapi saya melihat ada seperti itu gitu loh yang terjadi. Seperti itu ya Pak ya. ya, ya. Itu tuh, Jadi hmm, ada dua jawaban. hmm, Yang pertama, bukti bahwa Tuhan itu memang memilih orang yang dikehendakinya dan juga menetapkan orang yang tidak dipilih. Kan gitu ya. Itu yang pertama tuh. Jadi hubungan darah itu tidak menjadi dasar pilihan. Tapi pemilihannya adalah kasih karunia kan begitu. Kedua, parenting ya. Tentu saja raja-raja itu tidak melaksanakan yang raja yang baik tadi, tidak melaksanakan perintah Tuhan di Ulangan pasal 6. Gitu. Kitab Pentateuch toh, salah satunya adalah Ulangan. Dan itu perintah yang sangat mutlak yang kita sebut diawali dengan Sema Israel itu. Allah itu esa, dan pemahaman Allah yang esa yang disebut YHWH itu, Yod He Wafe Ya Wahe itu harus diperkenalkan, diajarkan kepada anak-anaknya pada waktu mereka duduk, pada waktu mereka berdiri, pada waktu mereka berjalan. Dan luar biasa. Itu harusnya menjadi tanggung jawab utama bagi setiap orang orang percaya, termasuk umat Israel. Tapi kenapa mereka tidak melakukan secara konsisten? Nah, itu menjadi persoalan. Ya.
Itu menjadi persoalannya. Itu juga menjadi kelemahan orang-orang Kristen zaman sekarang. Ya, membiarkan anaknya ya mencari informasi sendiri, membiarkan anaknya untuk ikut pembinaan-pembinaan rohani di gereja saja. Yes, pokoknya gereja aja cukup atau gereja dan sekolah saja cukup. Kemarin tuh ada informasi bagus, Bu. Seorang yang aktivis edukasi Kristen atau pendidikan Kristen ya, mengatakan begini, sebenarnya ada kekeliruan, ada kesalahpahaman mengenai uh, anak didik ya, anak-anak Kristen itu. Kenapa sekarang mengalami degradasi? Menurut menurut penelitian Jos Barna kan anak muda itu sekarang sudah meninggalkan gereja kebanyakan gitu. Ya, walaupun kita tahu masih banyak ya masih konsisten atau masih setia di gereja, tapi mereka sudah menjadi agnostik atau orang-orang yang tidak terafiliasi dengan institusi agama tertentu. Yang penting berbuat baik dan kita tidak menyakiti sesama, itu cukup. Jadi nggak mau terafiliasi dengan agama tertentu. Ya udah, agama mau apa ya? Nggak mau menjelaskan. Yang penting saya percaya Tuhan dan yang penting hubungan satu sama lain baik, gitu ya. Ternyata begini persoalannya. Dunia pendidikan Kristen itu tidak mendapat perhatian yang cukup dari para rohaniwan Kristen. Kalau kita hitung, menurut Bapak ini, saya lupa namanya Pak siapa ya, tapi itu dia yang uh, menangani termasuk di Dirjen Bimas Kristen itu dia mengatakan begini, kalau di gereja berapa jam dalam seminggu? Hari Antara satu Minggunya setengah hari Minggu, antara satu jam setengah sampai 2 jam, 2 jam maksimal. 2 jam. Itu pun tidak seluruhnya membaca kitab suci atau mendengarkan firman toh. Ada pujian, ada pelayanan ini itu 2 jam itu dibagi-bagi gitu. Sementara di sekolah berarti ini pendidikan agama Kristen. Itu di sekolahan itu dalam waktu seminggu sampai hari Jumat katakanlah, sehari itu anak di sekolah itu 5 jam sehari. Bisa dibandingkan sehari 5 jam kali 6 katakanlah. Sementara di gereja cuma 1,5 sampai 2 jam, itu seminggu sekali. Kan nggak sebanding, ya kan? Jadi lebih banyak di sekolah. Tapi di sekolah ini kurang mendapat perhatian dari para rohaniwan Kristen atau para pendidik Kristen itu. Makanya kita bersyukur ya masih ada contoh bagus. Kalau kita memperhatikan dunia pendidikan Kristen itu ada UPH, tahu ya UPH, Universitas Pelita Harapan. Sekarang sudah punya SPH, Sekolah Pelita Harapan, dan sudah punya banyak jurusan, yaitu dididik di UPH-nya, kemudian ada nursingnya, nursing itu para perawat ya yang mendapatkan beasiswa 100% ya untuk sekolah dan kemudian ditempatkan di tempat yang sudah strategis yang sudah di mapping oleh UPH itu. Nah, mereka masuk di klinik-klinik yang masuk-masuk pelosok-pelosok gitu, ada yang di Rumah Sakit Siloam ya. Kemudian ada pendidikan yaitu SPH di pelosok-pelosok itu sudah di mapping. Ya, tokohnya yang membuat pendidikan begitu begitu apa namanya ter terintegrasi dan bagus itu namanya Pak Yonatan Parapat. Saya cukup kagum ya kalau mendengarkan apa namanya sosialisasi mereka mengenai pendidikan itu contoh yang sangat bagus. Jadi di Jawa Timur ini ada juga sekolah Petra. Nah, saya bersyukur anak saya salah satu gurunya di sana di sekolah Petra Surabaya itu juga cukup bagus gitu. Ya, masih ada. Tapi rupanya yang sebagus-bagus ini, kalau dihitung secara apa namanya demografi atau secara kependudukan dan juga statistik agama Kristen itu cuma 10%. Jadi pendidikan agama Kristen itu cuma 10% aja Bu, yang betul-betul bisa dikatakan bagus dari seluruh orang Kristen di Indonesia. Nah, yang 20%, 20%-nya, berarti 30%, 20%-nya itu
kategori masih survive, masih bertahan hidup. Nah, yang 70% gimana? Sudah banyak yang tutup. Banyak yang akhirnya dialihkan ke yayasan non-Kristen gitu. Memprihatinkan kan? Jadi sekali lagi bahwa kita ini kurang mempunyai kepedulian yang cukup terhadap pendidikan agama Kristen, pendidikan iman. Nah, makanya saya berharap ya para perempuan pembaca Alkitab ini tidak hanya segini-segininya gitu. Pengaruhnya makin luas gitu. Jadi banyak orang Kristen yang mau Bible study. Karena ternyata itu yang menyebabkan orang itu kokoh berdiri di dalam berbagai tantangan yang terjadi gitu. Gitu. Jadi kalau orang nggak mau baca Alkitab dengan teliti, nggak mau baca Alkitab dengan teratur itu ya orang Kristen itu biasanya imannya tidak cukup baik gitu, nggak cukup kokoh dan teguh gitu. Akhirnya ketika ada tantangan ya hanya gara-gara cinta gitu ya, maka maka imannya dikorbankan. Gara-gara pekerjaan ya itu bisa dikorban. Itu problem. Dan itu sebenarnya sudah pernah terjadi di antara orang-orang Israel, umat pilihan Allah. Sehingga ada raja yang baik gitu. Tetapi kenapa tidak bisa menurunkan itu, mewariskan itu kepada anaknya? Maka ada istilah warisan iman toh. Betapa pentingnya warisan iman itu. Makanya kalau kita doa itu kadang-kadang menyebut semua orang tokoh-tokoh iman. Bapak Abraham, Ishak dan Yakub dan seterusnya. Kenapa bisa begitu? Karena kita tahu itu kita menghargai sejarah. Warisan iman penting. Jadi yang paling membanggakan dalam kehidupan kekristenan kita sebenarnya ketika kita bisa mewariskan iman kepada anak-anak kita. Gitu ibu-ibu sekalian. Dan ibu-ibu itu pegang peranan yang sangat penting, bahkan lebih dari bapak-bapak. Gitu. Saya kira itu ya Bu Juli ya. Ini Iya, sedikit terima curhat ini. kasih Pak. Jadi itu artinya kenapa raja-raja ini kan ya, ketika bapaknya oke, anaknya melakukan pemberontakan, pembunuhan, terus nanti begini, itu eh, karena itu tadi kali Pak ya, apa tadi tuh salah didik atau memang udah Salah karakter atau asuh. ah? Iya, salah asuh. Jadi tidak mempunyai pembiasaan yang cukup baik di tengah-tengah keluarga mereka. Hmm. Hmm. Ya, kalau ditarik dalam konteks saat ini sih Pak ya, memang kalau saya kan punya anak gitu ya, ini nanti ibu-ibu juga mungkin bisa sharing ya bagaimana. Itu memang susah sih Pak, apa menanamkan itu tadi apa iman pada anak-anak itu gitu. Mewariskan iman kepada anak-anak ini nggak mudah. Iya, itu eh, susah gitu ya. Apa mungkin karena mereka itu bukan sesuatu yang menarik bagi mereka gitu kan ya, atau apa itu juga saya kurang paham sih. Saya coba membandingkan diri saya waktu saya zaman masih kecil, saya juga kurang tertarik gitu loh. Karena itu ya agama gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang seperti kayak kita yang orang dewasa yang sudah paham gitu ya, bahwa iman itu memang penting, merasakan bagaimana kita cinta mula-mula dan ketergantungan pada Tuhan, sesuatu yang tidak terlihat. Itu di usia-usia tertentu saya lihat itu memang sudah tertanamkan, tapi untuk anak-anak yang sedang bertumbuh itu kok rasanya susah sekali ya. Kalau saya sih anak saya nggak tahu kalau anak yang lain bagaimana, apa anaknya semua rohaniawan semua. Tapi saya mengalami itu sih Pak, memang apa namanya tantangan saya yaitu tadi mencoba ada apa mewarisi iman kepada anak-anak saya itu tadi. Itu sih tantangan saya. Ini Kak Evi tunjuk tangan, mungkin mau sharing. Iya, Shalom Pak. Eh, tapi kalau saya ya Pak, kalau saya sih enggak ya enggak ngeliat ke orang lain, kalau ke diri saya sendiri, ke keluarga. Maaf ya Pak, off cam ya Pak. Eh, Oh eh, iya, tadi udah ada. saya lebih lebih ya mungkin ada dua faktor yang seperti dari Bapak bilang kan. Eh, kalau soal kasih karunia Tuhan sama pola asuh. Kalau di keluarga saya sih soal kasih karunia, ya, karena begini.
opung saya, bapaknya bapak saya itu bukan orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi bapak saya kan maksudnya kan dia kan juga cepat jadi anak yatim gitu ya. Terus tidak ada bapaknya ya memberikan suatu teladan lah untuk mencari Tuhan. Tapi dalam pertumbuhan dia eh, dia bisa jadi sungguh-sungguh lah di dalam Tuhan. Tapi justru ketika dia memberikan teladan yang benar sampai akhir hidupnya, abang saya malah malah gak ada gak ada meniru itu Pak, teladan itu. Jadi makanya terkadang ya hidup ini saya melihatnya sih semuanya kasih karunia ya Pak ya. Karena ada orang tua yang tidak memberi teladan, ya cukup beruntung anaknya baik. Orang tua ada yang sudah, orang bilang kan, oh nggak jauh buah dari pohonnya. Terkadang nggak juga loh Pak. Orang tua udah memberikan contoh yang baik, nggak tahu anaknya melipir gitu kelakuannya. Jadi ya, ya semua cukup misteri juga sih bagi saya ya. Apalagi kalau misalnya dengan kehidupan yang juga saya lihat, kehidupan orang-orang dekat saya, gak ada suatu rumusan gitu loh Pak. Sama seperti pasangan hidup. Ada yang beruntung, dia nggak terlalu eh, berusaha jadi pasangan yang baik, dia dapat pasangan yang baik. Ada yang punya eh, sifat dan karakter baik, dia kurang beruntung dapat pasangan yang baik. Nah, jadi mau bilang gak tahu deh Pak semuanya tergantung kasih karunia Tuhan sih saya lihat hidup ini. Betul sekali. Saya sangat setuju dengan itu. Karena tadi itu ada misteri, ada rahasia ilahi. Orang tuanya sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik, mendidik anaknya, memberi teladan, dan juga menyuruh ya orang anak-anaknya supaya giat di dalam Tuhan. Tetapi belum tentu loh hasilnya sesuai yang kita harapkan. Gitu. Nah, itu namanya rahasia ilahi atau saya menyebutnya dengan istilah pilihan. Kalau tidak dipilih oleh Tuhan, tidak dilahirbarukan oleh Tuhan, seseorang nggak akan punya rasa lapar dan haus. Gitu. Gitu. Iya Contohnya Pak. gitu. Misalnya Daud punya anak yang eh, nggak beres itu namanya Absalom. Ya kan? Bagaimana itu? Bukankah Daud itu seorang yang sangat spiritualis banget gitu. Begitu cinta Tuhan. Karena Absalomnya itu betul-betul duniawi banget gitu kan. Sama sekali nggak meniru ayahnya. Nah, itu kenapa gitu? Nah, salah satunya disebabkan karena Daud mungkin pola asuhnya tidak baik. Kenapa? Itu walaupun banyak anak dari banyak istri loh. Gamai ngomong ini anaknya 5, tapi istrinya juga 5 gitu. Bisa begitu loh. Nah itu jelas-jelas ada miss kehidupannya itu secara moral kurang baik. Itu problemnya. Gitu. Contoh lagi, kan? Dalam perjanjian baru, contohnya siapa? Siapa yang paling menonjol dalam perjanjian baru? Ayahnya begitu luar biasa, tapi anaknya brengsek gitu. Dalam perjanjian baru. Nah, kalau saya sih sering membuat apa namanya mendapatkan contoh itu dari murid-murid Yesus. Yesus itu punya murid 12. Kenapa orang yang diajarkan dengan pengajaran yang dengan porsi yang sama, 12-nya? Kenapa ada seorang Petrus tapi juga ada seorang Yudas Iskariot? Hasilnya nggak sama. Betul Pak. Nah, itu rahasianya, Bu. Apa Yesus tidak memberi teladan? Jelas. Apa Yesus tidak mengajarkan? Jelas. Ya, mengajarkan dengan sangat baik, memberikan teladan dengan sangat sempurna. Tetapi hasilnya ada Petrus dan 11 murid yang lain, apa 10 yang lain, tapi juga ada Yudas Iskariot yang betul-betul gagal total. Nah, jawabannya sederhana. Karena Yudas Iskariot
memang tidak dipilih untuk diselamatkan, tapi ditetapkan untuk binasa. Itu ada ayatnya itu. Gitu. Petrus sama-sama kacau, tetapi dia akhirnya menyesal dan dia bertobat. Karena memang Tuhan mau supaya Petrus kembali kepada Yesus. Tetapi Yesus lihat memang Allah tidak mau. Nah, yang kayak gini-gini kan hak prerogatifnya Tuhan dan kita tidak bisa protes. Bahkan ada ayat yang cukup mengagetkan di Roma 9 itu. Ya. Allah mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Nah, bagaimana Roma 9 ayat 12, 13 dan 14 itu. Mengerikan itu. Nah, inilah rahasianya yang pertama. Ya, jadi pergumulannya Bu Joli itu jawabannya sebenarnya sederhana aja ya. Barangkali memang Tuhan tidak memilih dia. Ya. Apa kita bisa menanyakan, kalau gitu Allah tidak adil dong? Kan saya sudah sering mengungkapkan, kalau namanya adil berarti manusia berdosa semua dihukum. Kalau semua manusia dihukum, masuk ke neraka, itu adil namanya. Betul nggak? Semua loh ya. Tapi kalau kita diselamatkan itu kasih karunia. Gitu. Jadi Allah menyatakan keadilannya sekaligus kasih karunia-Nya. Keadilannya ditimpakan untuk hukuman itu kepada Yesus, kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Kan gitu. Pak Tim, mungkin gini juga ya, kasih karunia, terus kayak panggilan dan ditetapkan, terus tapi ada juga unsur respon dari kitanya gitu. Karena kan Betul. misalnya gini, ada orang yang kalau bersaksi, oh dari kecil dia udah kayaknya udah apa ya, udah memang mencari Tuhan, terus udah itu bahkan karunia-karunia pun udah diberikan Tuhan gitu. Tapi ada yang eh, sesu kalau saya tarik ke diri saya ya, saya dari dari SD gitu udah suka pelajaran agama, Pak. Saya selalu kesayangan guru agama kayak gitu. Nah, tapi kan belum ada pelayanan gitu ya. Nah, terus sesudah mulai mahasiswa baru melayani sampai masuk marketplace gitu. Nah, tapi baru totally saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan secara full time, tapi bukan full timer gereja itu baru 3 tahun ini Pak gitu loh. Jadi saya suka renung-renung gitu loh. Sebenarnya sudah ditetapkan. Bahkan ketika saya mendapatkan nubuatan kayak gitu, bukan sesudah nubuatan itu disampaikan seorang hamba Tuhan, baru saya eh, kayaknya memiliki karunia yang membawa saya masuk ke destiny. Tapi sesudah kayak renung-renung kan saya ingat-ingat kan kayaknya dari sebelumnya pun sebenarnya saya sudah seperti sudah memiliki itu gitu. Cuma lebih tajam ketika nubuatan itu disampaikan hamba Tuhan dan saya meresponinya gitu loh dengan sepenuh hati. Nah, itu bagaimana Pak Tim kalau seperti maksud saya kira-kira yang saya rasakan itu gitu loh. Ya, saya juga mengalami seperti itu. Jadi eh, bukan kadang-kadang ya, hampir hampir semua orang yang akhirnya memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuhnya, sepenuh waktu, itu melalui uh, semacam encourage atau apa ya, peneguhan, semacam peneguhan dari hamba-hamba Tuhan. Dan biasanya hamba Tuhan itu kan sudah dilengkapi oleh Tuhan melalui karunia rohani itu. Contohnya kayak saya, gitu. Berkali-kali dites, namanya tes kasih karunia ya. Tes karunia rohani itu ya bolak-balik saya sebagai pengajar. Gitu. Berkali-kali dites yo, begitu lagi. Gitu. Karena memang dan itu konfirmasi atau semacam peneguhan bahwa saya memang diberikan karunia rohani sebagai pengajar. Kan gitu. Nah, tetapi untuk orang-orang tertentu, sekalipun sudah didorong,
diberikan motivasi, diberikan apa wawasan, diberikan pemahaman. Kalau memang dia tidak dipanggil untuk melayani, itu nggak bisa. Responnya begitu berat, alot gitu, susah banget gitu. Gitu seperti ada yang menahan gitu. Makanya contoh pada waktu Yesus memilih murid-muridnya itu kan ada yang responnya begitu cepat kan, ikut aku, langsung ikut. Tetapi ada seorang pemuda yang sebenarnya secara kualifikasi atau syarat persyaratan-persyaratannya itu sudah memenuhi syarat itu. Tapi ketika ditantang ikut aku, jualah semua milikmu, dia langsung nggak bisa. Jadi ada orang-orang tertentu yang masih mempunyai ikatan keduniawian begitu kuat sehingga ketika diteguhkan sekalipun, ya dipanggil sekalipun, dia belum tentu bisa merespon. Nah itulah yang menurut saya peran Roh Kudus, Bu. Roh Kudus berperan di dalam panggilan itu. Gitu. Pertama kan Roh Kudus berperan untuk melahirbarukan kita sehingga kita menjadi percaya. Berseru, Yesus Tuhan, kemudian rasa lapar dan haus, kemudian mau berubah hidupnya, itu kan tanda-tanda orang lahir baru kan. Nah kemudian berikutnya itu untuk melayani. Untuk melayani itu satu hal yang lain lagi untuk melayani. Ya. Tentu kalau orang sudah melayani itu ya dia pasti sudah memperhitungkan. Kalau diperhitungkan, waduh, nanti kalau saya melayani, nanti gimana ini keluarga saya, kayak saya gini misalnya. Kan risikonya luar biasa. Gitu. Nah itu sebabnya peran Roh Kudus tetap nomor satu menurut saya. Orang dipanggil itu kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sekalipun diberikan dorongan, diberikan motivasi, diberikan apapun, nggak bisa. Kenapa kita bisa begitu mudah merespon? Langsung, yes Tuhan, saya mau. Saya mau ikut engkau, saya mau melayani engkau gitu. Itu bukan karena kita mau sebetulnya, tapi karena dorongan Roh Kudus di dalam diri kita. Gitu. Karena kalau logika, orang tuh susah loh melayani. Wah, saya belum layak. Oh, banyak alasan. Banyak sekali alasan. Betul, Oh, Pak. saya, iya kan? Intinya tuh enggak. Intinya tuh ya nggak bisa ngerespon cepat tadi itu. Karena Roh Kudus memang belum memberikan kesadaran spiritual maupun kesadaran apa kejiwaan apa namanya kesadaran mental. Spiritual dan mental itu terjadi ketika seseorang benar-benar mempunyai apa namanya relasi yang jelas dengan Tuhan. Relasi ada dua loh Bu. Relasi sebagai anak, kemudian relasi berikutnya sebagai hamba. Itu yang paling paling menonjol itu. Anak dan hamba. Iya, Pak. Anak Apalagi kaitan. Iya, meresponi untuk melayani sepenuh waktu itu nggak gampang. nggak gampang betul. Makanya Kita yang dulu sudah merespon aja kadang-kadang iya, semuanya pernah terpikir, wah saya tak mundur dari pelayanan. Ada yang nggak punya pikiran gitu? Nggak ada. Semua orang yang melayani pasti pernah terpikir kayak gitu. Karena begitu beratnya pelayanan. Oke, baik. Terima kasih. Sudah Kak Evi ya. Ini ada Kak Neti sama Kak Esther. iya Kak silakan. Neti dulu. Ya, Silakan Kak Neti. makasih Bu Juli. Hmm, Pak, Bapak Musa kan menyampaikan begini ya Pak ya, peringatkanlah tanda-tanda mujizat pada waktu kita keluar pada waktu kita keluar bangsa Israel itu dituntun. Lalu Musa bilang begini, kasih tahu nih sama anak cucumu supaya dia akan mengerti bagaimana penyertaan Tuhan begitu sempurna. Kami 4 bersaudara Pak. Kami 4 bersaudara. Tadinya itu 4 ini adalah mempunyai ketaatan. Tapi akhirnya yang satu melenceng. Tapi pada waktu dia mau dipanggil, saya itu rebut Pak tubuh jiwa rohnya. Akhirnya sampai titik terakhir dia mau dipanggil Tuhan, dia kembali, dia bertobat gitu loh Pak. Nah, tadi Bapak bilang karena kasih karunia ya Pak ya. Karena
karena kasih karunia. Nah, kalau karena kasih karunia, Pak, kan terlalu banyak dong orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sementara ini Pak, tadi pagi saya dapat begini. Kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Dan saya melihat anak-anak sekarang itu, anak-anak muda itu direkrut oleh si iblis. Lalu pertanyaannya gini Pak, sangat sedih banget pada waktu sangkakala berbunyi, nggak banyak orang siap-siap Pak akan kedatangannya. Pertanyaannya? Ya, gimana? Sangat sedih banget kan kalau anak-anak muda sekarang tidak siap pada waktu nanti sangkakala berbunyi. Nah, pertanyaan saya itu gini loh Pak, apalagi nih bagian kita Pak? Ini kedatangannya udah sangat singkat. Sementara anak-anak muda sekarang cinta Tuhan, baca Alkitab, nah memberi waktu. Nah, itu sangat minim banget. Aku melihat anakku dua, mereka sangat repot banget oleh pekerjaan. Sehingga untuk membagi waktu aja buat Tuhan, mereka udah di bawah standar, Pak. Nah, itu dia, Pak. Ya, sebenarnya kehidupan Kristen itu juga bukan polarisasi ya Bu, yang benar ya. Polarisasi gini, seolah-olah di dalam waktu 24 jam itu sebagian untuk kita, sebagian untuk Tuhan gitu ya. Itu namanya polarisasi. Apakah begitu kehidupan keimanan Kristen? Enggak sebenarnya. Seluruh hidup kita itu harus dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi bekerja pun itu bagian dari ibadah. Ya kan? Nah, persoalannya kesadaran bahwa bekerja itu bagian dari ibadah. Dan bagaimana dia punya etos kerja dan sebagainya itu gimana? Gitu. Jadi bekerja misalnya sebagai seorang ASN misalnya. Apakah dia punya integritas? Karena saya anak Tuhan, saya harus menjadi garam dan terang misalnya. Apakah dia tidak terlibat korupsi misalnya? Nah, itu penting sekali. Semua pertimbangan etis itu ada di dalam diri orang percaya. Dan walaupun dia ada di dunia sekuler, tetapi kalau dia seorang percaya itu tetap mempunyai tanggung jawab moral ya dan etika di tengah-tengah kerjaannya. Baik di dunia pendidikan, di dunia bisnis, usaha, entrepreneur maupun di apa namanya di keamanan Kamtipmas maupun pertahanan maupun di legislatif maupun di dunia hukum, semua itu etika dan moral. Makanya kemarin itu kan menjelang Pilpres 2024 itu kan banyak dibicarakan soal ini kan. Seharusnya kalau orang Kristen nggak usah bingung. Nah, seluruh hidup kita ini kan totalitas adalah milik Tuhan, totalitas adalah beribadah kepada Tuhan. Jadi apapun bidang yang kita geluti, yang kita hidupi, itu harusnya merupakan bagian dari ibadah. Begitu. Jangan polarisasi. Kalau polarisasi malah jadi kacau nanti. Gitu. Nah, cuma begini nih. Semua orang percaya mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi keimanannya. Nah, tanggung jawabnya apa? Salah satunya adalah membaca kitab suci. Kalau ini nggak bisa ditawar lah ini. Gitu. Terus kemudian berdoa secara pribadi. Itu nggak bisa ditawar. Itu sesuatu yang mutlak harus dihidupi. Kalau saudara kita Muslim itu kan sholat. Menegakkan sholat. Gitu. Jadi penting sekali, Ibu. Yang kayak gini. Yang sederhana ini loh. Kelihatannya ini sesuatu yang sederhana. Baca kitab suci, kemudian mendiskusikannya, membicarakannya, membahasnya. Lalu di lain kesempatan kita berdoa secara khusyuk. Ya kan? Itu penting. Itu bagian dari proses perjalanan iman. Gitu. Ya. Saya 3 bulan terakhir itu saya kerja loh di kuliner. Dan Ibu tahu kerjaan saya apa? Mulai dari ngurusin daging karena sate sama ini ya. Kemudian memasak,
Kemudian juga Korah-Korah. 3 bulan saya lakukan ini. Karena darurat ekonomi. Apakah saya merasa bahwa itu bukan bagian dari ibadah? Nah, saya selalu menghubungkan, mengaitkan itu dengan ibadah. Sehingga Oke. saya walaupun sambil Korah-Korah ya, sambil hati saya sedang connect dengan Tuhan. Walaupun pada akhirnya saya harus membuat keputusan, wah kalau kayak gini saya nggak bisa sekolah. Karena saya Februari ini mau masuk sekolah yang ceritanya. ngambil program S2. Kalau di kuliner, saya habis waktu. Sehari saya harus 8 jam. Nggak mampu fisik saya. Nah, akhirnya saya putuskan untuk resign. Nggak terus. Itu. Doain ya, Bu. Oke. Saya harus Nah, mengikuti ada panggilan saya. juga karena kutuk kan ya Pak, ada juga karena kutuk mata rohani anak itu dibutakan. Tadi saya bertemu di ini Pak di satu angkot. Jadi bapaknya ini udah 5 kali kawin. Anaknya ini anaknya ini 5 ya termasuk berhasil lah. Ada 2 di Singapura kerja, ini ada 1 di Medan dan 1 dipersiapkan untuk ke Jepang. Lalu saya bilang begini, apakah ada kutuk atas suami ibu? Saya bilang begitu. Seingat saya suami saya nggak pernah ke dukun. Enggak, saya bilang gini, nenek moyang mereka. Oh iya, dia bilang begitu. Nah, tadi saya terpikir begini, bagaimana ibunya mendidik anaknya karena terus berpacu cari duit. Makanya itu tadi Pak, untuk niat membaca firman Tuhan untuk anak-anak muda sekarang memang sangat minim gitu loh Pak. Memang banyak banget kendala Pak. Banyak banget kendala saya lihat. Kalau saya terjun ke lapangan tuh banyak kendala banget. Nggak cukup kita bilang, oh hanya enggak Pak, banyak banget kendala. Apalagi sekarang problemnya orang tuh berpacu cari uang ya Pak ya. Dari anak kecil aja masih SMP juga berpacu cari duit gitu loh Pak. Banyak kendala, makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan apakah firman Tuhan ada orang yang diciptakan untuk ditumpaskan, itu ngeri banget itu firman Tuhan. Saya pikir seperti itu loh Pak. Padahal kan Tuhan punya hati, dia nggak ingin ada yang binasa. Nah makanya Tuhan Yesus itu ajaib keilahiannya di atas segala-galanya. Nggak ngerti lagi deh Pak, pokoknya berjalan aja gitu ya Pak ya. Akhirnya kita harus refleksi diri, Bu. Bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai orang Kristen ini, pengikut Kristus ini, ketika menghadapi situasi, kondisi lapangan seperti itu. Bahkan orang-orang di sekitar kita ini, kita nggak mau juga menghakimi, tetapi akan kelihatan sekali orang yang benar-benar punya iman sejati sama orang yang tidak itu bisa dibedakan dengan jelas. Dari mana? Orientasi hidup. Gitu. Saya punya teman sekarang lagi di Jakarta sana, dan setiap pulang dia pasti menyempatkan diri ke rumah, dan dia cuma mau didengar ceritanya. Wah, ceritanya hebat, luar biasa. Dan saya lihat itu, saya hanya gini, kok orientasi hidupmu kok sepenuhnya kok ke harta sih, ke duit gitu. Nah, yang kayak gini, dia Kristen loh, dia Kristen dari kecil, sekolah minggu. Tapi orientasi hidupnya hampir sepenuhnya, mungkin 90% duit, duit, dan duit. Mengumpulkan harta, mengumpulkan harta. Dia punya banyak tanah, aset di mana-mana. Bahkan saya punya secuil tanah yang akan didirikan rumah itu, ketika saya tawarkan, dia tertarik. Paham ya? Jadi orientasi hidupnya itu benar-benar untuk harta dan harta. Dan ini menurut Tuhan Yesus ya, menurut Tuhan Yesus dan Alkitab yang jelas, itu bodoh. Orang bodoh. Tidak tahukah bahwa nyawamu malam ini akan diambil? Kamu akan mati. Dan untuk apa semua yang kamu kumpulkan itu? Dan ternyata banyak orang bodoh kayak gini di dunia ini. Dia nggak punya relasi dengan Tuhan. Gitu. Dia sudah terikat
begitu kuatnya dengan yang namanya mamon. Bisa diperbaiki? Nyaris tidak bisa. Oh, begitu ya Pak ya. Iya, orang kalau orientasi hidupnya ke sana, Bu, itu sudah ketahuan bahwa dia nggak lahir baru, benernya. Tapi kita nggak boleh menghakimi, nggak boleh. Gitu. Karena orang yang lahir baru salah satu cirinya atau salah satu tandanya adalah haus dan lapar akan kebenaran. Amin. Kalau tidak Yes, ada rasa amin, lapar, amin. itu dia pasti enggak. Apalagi kalau orientasinya harta, harta, harta. Selesai dia riwayat hidupnya. Gak mati, udah. Mungkin menjelang kematiannya hanya penyesalan yang terjadi. Dan kayak gitu, nyaris tidak bisa diperbaiki. Ya, memang di antara keluarga ya nggak munafik ya Pak ya. Antara keluarga ada kesenjangan sosial ekonomi. Saya sampai Tuhan, aku ini berdoa dengan ya benar Pak benar. Yang salah Tapi miskin, gini yang loh, salah kaya, gitu kan ya. Yang salah miskin, yang salah kaya, Bu. Harta, sehingga kita nggak bisa mempengaruhi kamu loh begitu luar biasa agamamu, tapi kamu miskin, hidupmu susah. Nah, udah selesai. Cuman digituin doang kita sudah. Itu si Rahayu ketawa dia. Kenapa yuk? Kamu Hampir-hampir banyak. mirip yuk. Betul, Pak. Benar. Terlihat dari kehidupannya sehari-hari, hidup dengan iman atau dengan harta. Gitu. Kamu banyak doa, banyak ke gereja, tapi kamu miskin. Susah. Waduh, udah banyak doa, doain orang miskin pula. Woi, ini Kristen apa ini? gini loh Pak, malu loh. Kamu berdoa banyak. Kamu dari mana kalau berdoa terus? Makanya saya bilang gini sama Tuhan gini, Tuhan aku ini bukan orang mas, Tuhan dari kan saya ini memang pengusaha Pak, cuman bangkrut, kebakaran, lalu COVID, jadi saya pulling down sampai hari ini. Saya tuh bergumulnya Tuhan, aku minta usaha sampai kalau saya berdoa gini loh Pak, di tangan kanan kiri Tuhan, ini tangan rajin gitu loh Pak. Berkatmu Tuhan, sampai segitu-gitunya. Sampai saya bilang gini, Tuhan, kalau orang itu ngomong, kamu berdoa saja, bukan aku orang malas Tuhan, aku mau butuh usaha, cuman aku mau Engkau yang menetapkannya. Tapi sampai sekarang nggak ada gitu loh Pak. Nggak ada. Otoritas usaha sudah diberikan kepada kita. Coba pernah nggak membaca apa yang disampaikan Yesus tentang kalau kamu mau membangun menara, ya kan? Bukankah kamu harus menghitung materialnya itu habis berapa? Jangan kamu konyol gitu loh. Kamu tidak kamu membangun menara tapi baru setengah udah kehabisan dana dan kehabisan bahan. Kamu diketawain orang. Itu menurut Tuhan Yesus bukan orang beriman yang kayak gitu. Itu orang bodoh. Jadi orang Kristen menurut saya etos kerjanya justru harus lebih baik daripada orang non Kristen. Gitu. Ekonomi kan Pak. Jadi contohnya gini, ibu kan udah berdoa toh, Tuhan engkau yang menetapkan. Loh, aku sudah menetapkan, Tuhan bilang. Kamu aja yang malas berpikir. Gitu kan. Gitu. Kita ini banyak orang yang malas berpikir. Jadi iman, ini gejala sekarang. Kalau kita beriman tuh, yuk percaya saja. Nggak usah nggak usah banyak berpikir. Percaya saja. Itu bukan ajaran Alkitab, itu ajaran iblis itu. Percaya saja itu ajaran iblis. Artinya iman itu bukan melompat di ruang gelap. Kalau percaya saja berarti melompat di ruang gelap. Tidak. Coba baca Ibrani pasal 11 ayat 3. Apa katanya? Loh, saya pendeta, Bu. Saya harus kerja keras, Bu. Untuk bisa menyekolahkan anak saya. Saya harus bisa membayar rumah kontrakan saya. Setuju, Pak. Aku setuju, Pak. Harus kerja keras dan
orang yang bekerja itulah yang diberkati Tuhan gitu. Betul. Sesudah Kalau COVID, nggak kerja jangan makan kan. makanya sesudah COVID, saya pernah juga buka usaha makanan juga. Ya tapi nggak jalan. Ya, Nggak belajar. Mungkin bukan di bidang itu. Temukan, Bu. Oke, Pak. Gitu. Saya ini ya sudah bertahun-tahun melayani full time. Pernah neko-neko apapun PK yang diberikan, beliau puji Tuhan. Tapi di tahun lalu, bulan September, tiba-tiba PK dihentikan secara sepihak tanpa ada konfirmasi apapun. Tanpa ada konfirmasi apapun. Inilah pendeta Pentakosta saya. Pendeta karismatik. Tidak ada konfirmasi, tidak beritahu, langsung dihentikan begitu aja. Enggak jelas kenapa. Terus bagaimana? Enggak ada. Saya tiba-tiba harus mencari solusi sendiri. Karena kehidupan terus berjalan. Akhirnya saya jadi ngerti. Rupanya dulu pada waktu saya belum percaya Kristus, kenapa saya sekolah di STM otomotif. Rupanya Tuhan tuh mengarahkan saya supaya saya berusaha di bidang otomotif. Ajar sudah usia 58 tahun. Sebelumnya nggak pernah ada tantangan dalam pelayanan. Pokoknya bukan nggak ada tantangan. Maksud saya ya mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ketika dihentikan, habis saya nggak bisa apa-apa. Yang bisa hanya bagaimana mencari solusi. Saya nggak mungkin menyalahkan orang yang pegang manajemen, saya nggak mungkin menyalahkan pendeta senior, saya nggak mungkin menyalahkan siapapun. Saya harus mencari solusi. Dan puji Tuhan, solusinya selalu tersedia. Nah, kalau ibu misalnya sudah usaha nih, di kuliner misalnya, atau usaha makanan, tapi kemudian nggak menghasilkan apa-apa, mungkin kurang ulet atau kurang ditekuni. Terjadi. Bisa juga, oh mungkin bukan itu. Sebab kalau orang memang talentanya atau panggilannya itu di situ, ketika dia masak itu pasti disukai oleh banyak orang, kan gitu. Nah, mungkin kalau enggak berarti bukan itu mungkin. Coba cari yang lain. Membuat kita enjoy gitu. Gitu. Ini salah satu untuk usulan solutif ya, Bu ya. Solusi perlu dicari. Jangan menjadi orang Kristen yang sontoloyo ya, yang mudah putus asa. Kemudian saya berserah kepada Tuhan. Antara berserah sama masa bodoh itu tipis bedanya. Iya, Pak ya. Oke. Benar. Baik, terima kasih. Thank you ya Pak. Udah ya Kak, udah Kak Neti. Baik Esther. Silakan. Ini Esther mau tanya. Silakan. Oke, Shalom Pak. Pertanyaan saya, ketika tabut perjanjian dipindahkan dari Kiryat Yerim, kenapa Uza dia hanya mengulurkan tangannya memegang tabut itu, kemudian binasa. Tuhan marah, Tuhan murka gitu, lalu membunuh Uza gitu. Sementara kan selama tabut itu dipindahkan ke rumah Obed Edom, itu selama 3 bulan, nggak mungkin mereka tidak memegang tabut, nggak mungkin nggak dibersihkan gitu Pak. Jadi kenapa Uza begitu hebatnya Tuhan membunuh dia gitu Pak, sehingga dia mati di sana? Iya, kalau jawaban yang paling mudah, yang paling mudah dia kasih karunia tadi. Obed Edom kasih karunia, sedangkan Uza tidak mendapatkan kasih karunia. Itu yang pertama. Itu jawaban yang paling mudah. Tapi itu kan jawaban salah namanya. Tapi bisa salah. Gitu. Tapi kalau kita mau menelusuri, coba dicek nanti. Menurut tafsir saya, Uza itu tidak menghormati kekudusan Allah. Beda ya. Gitu.
orang yang tidak menghormati kekudusan Allah, nah, itu pasti mendapatkan hukuman gitu. Tapi Obed-Edom menyentuh juga kan, Iya. tapi dia menghormati kekudusan Allah. Jadi Nah, itu sebenarnya kalau kita terus lagi, dasarnya adalah iman. iman. Nah, di dalam perjanjian baru juga ada contoh yang lucu. Pernah baca kisahnya anak-anak Sekewa itu? Iya, pernah, Pak. Nah, kayak gitu loh, Bu. Dia juga menyebut nama Yesus. Iya, nama Tapi Yesus. iblisnya sama sekali nggak ikut. Iya kan? Karena apa? Dia menyebut nama Yesus itu hanya tiru-tiru. Tetapi dia tidak pernah mempunyai relasi pribadi dengan Kristus. Beda dengan rasul-rasul. Ya. Itu Yesus kan sudah wafat toh. Yesus sudah naik ke surga toh. Iya. Udah zaman gereja toh. Ini sejarah gereja awal tuh. Kenapa begitu? Karena anak-anak Sekewa ini hanya tiru-tiru. Gitu. Nah itu sama dengan tadi itu. Usaha tadi itu. Tiru-tiru. Ikut apa namanya. Pokoknya ikut-ikutan lah. Ikut-ikutan umat Israel. Dan gitu. Iya. Rasanya terlalu kejam gitu ya Pak ya. Tapi nggak mungkin. Kan nggak punya alasan gitu ya. Masa sih Tuhan hanya itu. langsung Ya. dibuat. Ya. Iya. Ternyata karena itu ya Pak ya. Sudah paham Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Ada lagi? Masih ada lagi? Silakan. Baik, masih ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Bu Rahayu mau bertanya? Tidak? Belum ada ya? Pak Tim, ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum Pak Tim nanti bantu doa. Saya tuh kadang-kadang Pak dalam doa nih ya. Tadi Bapak kan bilang mengenai apa hati anak dan hamba gitu ya. Kadang-kadang saya tuh mau berdoanya tuh bilang gini, Tuhan, eh, kita kan kecenderungan kalau berdoa gini, hambamu, tolonglah hambamu, jadikanlah hambamu anak, jadikanlah hambamu apa bla 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 gitu kan. Tapi saya kenapa kok lebih senang ngomongnya Tuhan, aku adalah anakmu. Saya tidak terlalu en, eh, lidah saya tuh kepengen bilang hamba tuh rasanya mau tak ralat lagi lah, aku adalah anakmu. Jadi sebenarnya gimana sih Pak? Kan beda kan antara hamba dengan anak, kan seperti itu toh? Ya ada kalanya kita datang kepada Yesus sebagai Ha-ah, hamba. ha-ah, Ya karena kita memang hambanya toh. Gitu. Sebagai dulosnya, sebagai kacungnya dia. Nah itu kita datang sebagai hamba, nggak apa-apa, hambamu. ah, Gitu. Tetapi untuk sehari-hari dalam artian lebih sering itu maksud saya, mm-mm. kita datang sebagai anak. Jadi Gitu. ketika kita melakukan pelayanan mungkin hamba ya Pak ya. Ya bisa begitu ya, bisa begitu. Kalau ke Tapi pelayanan hamba. dua-duanya benar, nggak ada masalah dengan itu. Tetapi kalau saya seperti ibu juga, Hmm. saya lebih suka datang Tuhan, saya sebagai anakmu, Tuhan Yesus, saya ini betul-betul membutuhkan uluran tanganmu. Kayak gitu-gitu. Apa Iya. semua itu, ya kan? Saya Eh, membutuhkan pertolonganmu. Saya benar-benar nggak bisa menemukan jalan keluar untuk soal ini. Gitu. Ya, jadi kalau untuk Dan komunikasi gitu. sehari-hari ya Pak ya, Ya lebih komunikasi baik. sehari-hari, hubungan intim, ketika ngomong sendiri itu lebih anak-anak gitu ya. Tapi Iya. untuk yang kita Saya sih perlu, lebih suka begitu ya. iya, Diatur. saya merasa kayaknya beda Kalau aku sebagai hamba tuh kayaknya tuh aku pekerja, memang ya sih untuk konteks pelayanan. Tapi kalau aku sebagai anak, berarti kan anak dan bapak, pasti orang tua itu akan memberikan apapun yang kita minta asal kita taat, tunduk sama dia, kan gitu. Nih, Nah, kalau hamba, konsepnya kan gini Bu. Kalau di hmm, kitab pas kan dijelaskan, hamba itu nggak punya hak untuk mendapatkan apresiasi, betul? hmm, Nggak hmm, mendapatkan hak untuk dapat upah. Namanya hamba dulu sok. Konsepnya hmm, kan kita tuh kan hamba bukan hamba upahan, hamba yang sudah dibeli kan, hmm. nggak punya hak untuk dia dapat apresiasi, nggak punya hak untuk dapatan upah, gitu. Juga tidak punya hak untuk mendapatkan
pujian, sorry, tidak mendapatkan apa namanya eh, 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 imbalan upah hadir, sama sekali nggak punya loh. Coba kitab Lukas nanti disebut, saya ini hamba yang tidak berguna, ya kan? Hmm. Kalau ada orang yang melakukan itu, apakah tuannya wajib untuk memberikan penghargaan? Tidak, sama sekali tidak. Itu hamba. Jadi konsepnya betul-betul ya, ya hamba. Hamba. Nggak ada urusan sama upah, nggak ada urusan sama Hmm. apapun gitu. Namanya hamba. Bahkan dihargai pun tidak punya hak. Dihormat pun nggak punya hak, namanya hamba kok. Hmm. Saya menyediakan segala sesuatu untuk majikan saya, ya saya nggak punya. Saya memang sudah dibeli, saya miliknya dia gitu. Gitu. Nah, tetapi ketika kita datang sebagai anak, nah ini beda lagi urusannya. Hmm. Kalau datang sebagai anak, saya itu punya hak loh. Sebagai anak yang punya hak. Apa yang Bapak miliki, ya saya miliki. Makanya ketika orang orientasi hidupnya itu materi, 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 dia anak yang egois. Seperti anak bungsu yang ketika mendapat apa warisan itu, apa ingin mendapat warisan kemudian dipakai untuk berfoya-foya itu. Untung dia sadar. Kalau nggak sadar gimana? Bukan hanya bukannya terhilang, binasa dia. Kan gitu. Nah, kesadaran sebagai anak itu secara spiritual itu begitu penting karena kita memang pertama itu diadopsi, diangkat menjadi anak dan itu sah loh Bu. Kita anak Tuhan. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang kaya. Mosok sebagai anakmu hidupku kayak gini. Di mana-mana ngeluh, di mana-mana ngeluh, di mana-mana ngeluh gitu. Supaya orang berbelas kasihan itu bukan sikapnya anak. Ya, kalau hamba mungkin kayak sikapnya kayak gitu. Kalau anak nggak, kita harus, wow saya ini luar biasa di Tuhan itu memperhatikan hidup saya karena saya itu anaknya, gitu. Saya kira gitu ya Bu. Itu Iya. mentalitas tuh Bu. Ya, saya mental anak aja deh. Kalau di Muslim, si Sofi, kalau di Muslim selalu memakai kata hamba. Tapi puji Tuhan kita dipilih sebagai anak. Amin. Kita anak, Bu Sofi. Jadi kita marilah bermental anak ya. Oke Pak Tim, rasanya sudah ya Ibu-ibu ya. Nggak ada yang bertanya lagi ya. Boleh Pak Tim tutup dalam doa. Oh ya Pak Tim, di sini saya mau kasih tahu ada Bu Resti di sini. Bu Resti dia lagi sakit, lagi mengalami kelemahan tubuh. Mungkin bisa bantu Pak Tim juga bantu di dalam doa ya sama Bu Lili sedang pemulihan juga seperti itu. Sakitnya ringan apa berat? Bu Resti, Mbak Thomas, tadi sudah on sih. Nah, ini Bu Resti. Bisa kenalan dulu kan Kak. Kalau Bu Resti kan sudah lama ya Pak. Mungkin biar dikenal sama Pak Tim, mungkin Bu Resti bisa kenalan dulu. Ini gereja Zoom loh Bu namanya ini. Ya biar Jadi sekalian doa tutup saya harus doa doain. doa apa apa Berhenti ya ya kemarin apa tadi? saling menguatkan. Hmm? Berhenti sakit tahu Bu. Hmm. Oh, makin ini. D- Dulu Bu Resti ini eh, apa ngomongnya lancar, bagus sih, apa seperti lincah gitu. Tapi aku dengar kayaknya suaranya makin ini ya, Thomas ya, semakin hilang ya suaranya ya. Oh, katanya sih terkait kenapa kenapa Bu Resti? Penyempitan Penyempitan Oh, penyempitan apa? saraf-saraf. Hmm, ya. Sarafnya di nih. batang dan belakang. Oh, penyempitan urat saraf Pak di belakang ini. Jadi Bu Resti ini teman saya. Dulu tuh lincah sekali orangnya Pak. Maksudnya normal lah seperti kita gitu ya. Tapi ya itulah apa namanya terserang satu penyakit. Jadinya saya
ini ibu-ibu ini banyak kok yang akhirnya melihat perkembangannya Bu Resti ya. Tapi waktu awal-awal itu bisa baca Alkitab, tapi lama-lama gitu ya Bu Resti ya, agak susah, agak susah. Padahal saya sudah bilang dipaksa, dipaksa. Cuman mungkin dari dalamnya memang yang kesusahan seperti itu. Ya apa namanya kita sama-sama topang diberi kekuatan. Yang Terima kasih pemulihan ya. tadi siapa? Hah? Yang pemulihan tadi siapa? Bu Lili. Bu Lili. Kalau Bu Lili juga sedang treatment ya, Bu Lili. Ya, Mm-mm. Gimana kondisinya? eh, ya lagi bertahap Hmm. pemulihan. Ya, kalau itu Bu Lili sakitnya apa? Biar nanti Pak Pak Tim tahu doakan. eh apa dari saraf kejepit jadinya ke kaki, kemarin baru operasi seperti itu. Hmm. Ya, itu aja Pak Tim. Ya, baik. Mari kita berdoa. Ya. Sekalian doa tutup ya Pak. Ya, oke. Maha besar Allah kami yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kemudian menyatakan dan memperkenalkan diri di dalam Kristus, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Kami sungguh bersyukur karena kami diangkat menjadi anak-Mu dan mempunyai relasi yang pasti dan tidak ada ruang untuk kuasa kegelapan membuat kami ragu-ragu karena kami mempunyai iman dan iman itu diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan karena Engkau sudah mengaruniakan iman kepada kami, maka iman itulah yang menyebabkan kami boleh mempercayai bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penyembuh. Hari ini kami berdoa untuk Bu Resti, kiranya Tuhan menolong, memberikan kesembuhan. Tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan keajaiban itu boleh menjamahnya dan memberikan kesembuhan sehingga Ibu boleh berbicara lagi secara normal. Kami minta semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam iman yang penuh kepadamu. Kami juga berdoa untuk Bu Lili yang juga mengalami sakit saraf kejepit. Kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya segala upaya usahanya untuk lepas dari sakit ini benar-benar ditolong oleh Tuhan, dan Tuhan sebagai penyembuh yang sempurna bisa menyembuhkan dengan tangan-Mu yang penuh keajaiban dan kuasa tadi untuk bisa menyembuhkan Bu Lili juga. Dan kami semua orang-orang yang berharap dan bergantung kepada Tuhan dalam soal keimanan kami serahkan dalam tangan-Mu supaya Roh-Mu yang kudus bekerja lebih leluasa dan lebih kuat lagi dalam hidup kami dan menyebabkan kami mempunyai rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami boleh menikmati roti hidup, yaitu firman Allah yang setiap hari boleh kami konsumsi secara rohani, sehingga ketika kami membaca firman Allah, kami mempunyai gairah rohani yang luar biasa yang menyebabkan kami tidak semakin lelah dan semakin lemah, tetapi kami semakin kuat seperti burung Raja Wali yang semakin kuat ketika ada banyak badai yang menimpanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang hadir di room ini diberkati oleh Tuhan. Para perempuan, para wanita yang mempunyai komitmen untuk membaca Alkitab ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan mempunyai komitmen untuk mempelajarinya, membahasnya dengan baik. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Kami serahkan supaya room ini, supaya komunitas ini sungguh-sungguh menjadi komunitas yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan dengan penuh, dan kami boleh menjadi saksi untuk orang-orang Kristen lainnya supaya mereka boleh mengalami hal yang sama, yaitu kebangunan rohani di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih, berkati masing-masing keluarga kami, berkati komunitas kami dimanapun berada, supaya Tuhan dipermuliakan melalui segala kegiatan yang kami kerjakan dalam hidup ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.